Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, izinkan aku membuka dengan pantun. Indra penglihatan bernama mata, kalau indra pendengaran bernama telinga. Hai, perkenalkan aku Alvina, hadir untuk menyapa kalian semua. Yeay! Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman yang menonton video aku di kesempatan malam hari ini yang aku take kebetulan di jam 00.41, di jam ketika suami dan anak aku tidur. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan ada manfaat dari yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Nah, teman-teman, di sini aku mau mulai dari mana ya? Mungkin mulai dari nama aja ya. Tadi sudah aku sebutkan nama aku Alvina. Nama lengkapnya Alvina Musfira, tetapi teman-teman aku punya nama panggung. Nama panggung aku itu Alpin gitu ya, biar berbeda dari yang lain. Nah, aku berasal dari Trenggalek, namun saat ini aku berdomisili di Kabupaten Tangerang. Kesibukannya apa? Kesibukan aku saat ini adalah menjadi ibu rumah tangga dengan satu orang putri, alhamdulillah, dan mengelola bisnis sebagai reseller di salah satu merek gendongan dan juga perlengkapan bayi serta buku anak. Nah, di sini aku mau cerita aja deh ya. Alasan utama aku mengikuti workshop MC dan moderator di kelas ini. Tentunya untuk mengasah kembali nih kemampuan aku, terutama di bidang public speaking. Dan aku juga ingin mendapatkan pandangan yang berbeda gitu ya, kalau dengan yang pelatihan atau webinar atau kelas-kelas public speaking yang pernah aku ikuti dan benar banget di karya kelas ini selalu memberikan sudut pandang yang berbeda gitu ya teman-teman dan menambah lagi wawasan aku terutama di bidang public speaking. Nah, aku mau cerita dulu nih tentang pengalaman aku belajar public speaking. Boleh ya? Jadi berawal sejak SMP gitu ya, ada ekskul pramuka, di mana kalau di sekolah aku itu ekskul pramukanya ketika masuk pramuka, kakak tingkat nih yang mengajari materi-materi dasar kepada adik tingkat. Jadi ketika aku kelas 2 dan aku ikut namanya pengurus Dewan Galang gitu ya, dulu tiga Dewan Galang, di mana aku ada tugas untuk ngajarin eh, adik-adik itu materi-materi dasar tentang pramuka gitu. Dan aku sangat menikmati nih momen ini, momen untuk berbicara di depan adik-adik kelas, untuk berbagi ilmu yang aku ketahui. Lalu aku juga suka sekali mengambil peran sebagai pembaca susunan upacara, baik saat upacara bendera atau saat kegiatan pramuka. Kalau teman-teman ingat, kalau misalnya pramuka, selain upacara apel, itu ada juga waktu apel, apa namanya, api unggun. Terus yang suaranya bulat, dibuletin, apa namanya itu aku suka banget tuh bacain susunan upacaranya. Dan hal ini tuh berlanjut sampai aku SMA. Tapi nggak sekalipun tuh aku pernah mencoba untuk jadi MC di acara formal di sekolah tuh, misalnya perpisahan, classmeet, atau kegiatan lain pokoknya. Entah ya kenapa, mungkin karena aku merasa nggak siap atau aku tidak berani untuk mengambil kesempatan pada waktu itu. Kemudian saat aku kuliah, aku baru berani nih mengambil kesempatan menjadi MC atau moderator. Awalnya dari acara organisasi, lalu mentok ke acara keluar itu di acara kegiatan kerelawanan. Terus saat kuliah, aku tuh ikut tim penyuluh anti nafsa yang melakukan penyuluhan nih, baik untuk anak dari tingkat SD sampai SMA dan juga mahasiswa baru, terutama mahasiswa baru di kampus aku. Dan momen paling mengesankan ketika aku menjadi seorang penyuluh gitu ya, saat menyuluh di SD, di mana anak-anak SD itu pertanyaannya suka di luar nalar gitu ya. Misal menjadi kalau misalnya kita pakai apa namanya obat-obat terlarang, apakah nanti kita bisa melihat malaikat? Terus ada juga pertanyaan gini, kakak aku juga merokok tapi sampai umur 70 tahun belum mati-mati tuh kayak gitu. Dan selain itu ada lagi nih pengalaman yang bikin aku kalau keingatan tuh ketawa gitu. Aku pernah keringat dingin teman-teman menyuluh dengan keadaan gemetar karena yang aku suluh itu yang aku berikan penyuluhan itu Karang Taruna, anak-anak Karang Taruna. Bukan anak-anak sih, mas-mas, om bahkan mungkin ya, tangannya full tato. Dan gak cuma satu dua orang yang full tato gitu ya, ada kali 5 atau 6 orang dan mereka tuh duduk di depan aku.
fokus banget sama materi aku dan itu gak tahu malah bikin aku takut gitu ya. Ya itulah kalau diingat-ingat tuh sampai mereka pernah, bang apa-apa bang, kita baik kok, kita nggak ini kok, mbak yang relax aja gitu. Pas aku di tegur kayak gitu, maksudnya diingetin kayak gitu, aku jadi lebih "Ah, oke lah gitu, lebih cair, jadi lebih cair untuk menyampaikan materi. Kemudian ada lagi yang momen tidak terlupakan itu ketika aku menjadi MC di Universitas Trisakti. Trisakti waktu itu ini kampus aku melakukan studi banding gitu ya, istilahnya ke sesama organisasi anti nafza yang ada di Trisakti. Kebetulan karena mereka liburan, mereka tidak bisa menyiapkan MC nih gitu. Terus aku oke lah kalau karena aku yang mau bekerja sama, aku yang udah nggak apa-apa, boleh dari kami aja, alias aku yang maju untuk jadi MC. Dan kalian tahu guys, aku tuh udah merasa bahasa Indonesia yang aku gunakan tuh udah bagus gitu ya. Terus udah lancar, suasana tuh cair banget, nggak garing menurutku. Ternyata setelah aku lihat videonya, suara aku medok, pol, pol, jangan pol. Aku tuh jadi kayak pasti di depan anak-anak Jakarta, mau banget kalau diingat. Nah, selain jadi apa namanya penyuluh, aku juga sering tuh eh, menjadi pemateri waktu kuliah, tapi ya memang pemateri hanya di lingkup organisasi aja. Misal gimana sih cara melakukan penyuluhan kepada anak SD atau gimana apa namanya menjadi ice breaking, memberikan ice breaking saat penyuluhan kayak gitu-gitu. Intinya hanya di lingkup internal aku. Makanya itu sayangnya aku tuh masih belum pede untuk keluar dari zona nyaman nih, misal jadi MC atau moderator di event besar gitu. Entah karena mungkin aku merasa insecure ya, akibat aksen aku yang medok, terus aku nggak bisa make up, gak punya channel, dan aku juga nggak bisa kasih rate untuk diri aku sendiri gitu. Tapi ada lagi nih satu pengalaman tidak terlupakan ketika aku menjadi seorang eh, aku dan kelompokku sih lebih tepatnya kami lolos di PKM, PKM Pimnas, dan kami bisa mendapatkan juara satu sebagai presentasi gitu ya, presentasi terbaik. Bukan aku yang presentasi utama, cuman waktu itu aku mendapatkan job, jadi kita bagi-bagikan. Aku bagian pembuka, jadi yang baca kayak narasi puisi itu, yang untuk mencuri perhatian para juri dan teman-teman. Itu pengalaman tidak terlupakan sih menurut aku. Dan ada satu hal yang aku sesali, kenapa aku tuh tidak belajar ini nih, salah satu cabang di public speaking, ada voice over sejak lama gitu ya. Baru aku belajar di akhir-akhir ini gitu. Padahal kalau mungkin nih ketika aku bisa mengambil peluang itu lebih lama, karena kan kata suami aku, suara aku tuh easy listening gitu ya. Bagus, bukan bagus ya, apa enak untuk didengar gitu. Nah, siapa tahu tuh kalau aku lebih dulu mengambil peluang belajar, siapa tahu lebih terasa lagi dan bisa lebih menghasilkan gitu ya. Tapi aku senang sekali gitu ya, dan aku merasa beruntung karena memiliki keahlian di bidang public speaking ini. Karena sangat membantu aku, apalagi untuk retail ke anak aku. Aku sering tuh ikutan challenge Lead Award, aku membagikan kepada di depan umum video-video untuk membacakan Lead Award, meskipun belum banyak ya teman-teman. Dan apa namanya, ini alhamdulillah banget hasilnya positif untuk anak aku. Di umurnya yang sekarang, kemampuan berbicaranya itu oke banget untuk seusianya. Jadi aku kadang sering kewalahan dan dia juga sering mengikuti aku untuk misal lagi ada acara live IG atau apa dia sering ikut-ikutan gitu. Serulah pokoknya. Dan kemampuan dia untuk berbicara kepada orang asing itu juga cukup baik menurut aku di usianya yang sekarang. Meskipun kalau misalnya pada orang-orang tertentu dia masih malu-malu. Nah, tak hanya itu, setelah aku menjadi ibu rumah tangga itu ternyata kesempatan belajar aku tidak tertutup ya, justru malah semakin luas gitu. Kebetulan aku juga ikut nih di salah satu komunitas perempuan, di mana kita tuh ada channel TV ala-ala gitu di YouTube. Dan aku masuk sebagai salah satu krunya.
Selain itu, aku juga aktif nih di kepengurusan dan apa namanya, baik di kepengurusan regional maupun di pusat, yang membuat aku tuh mengenali atau mengenal sama eh, live streaming ini lebih dalam. Teman-teman tahu StreamYard nggak? Salah satu platform website gitu ya, yang bisa untuk menayangkan live gitu intinya. Jadi kalau kata teman aku yang dulu pernah kerja sebagai produser di salah satu stasiun TV, entah, tapi aku kurang tahu di mana. Jadi semua itu kayak ada ini StreamYard ini versi mininya studio asli gitu di TV. Nah sekarang aku bermain di situ gitu. Ada program berita, ada talk show, dan juga program anak yang aku terlibat baik di depan maupun di belakang layar. Tentunya besar sekali harapan aku setelah ikut workshop ini. Semoga kemampuan aku bisa lebih bertambah dan aku juga bisa lebih berani keluar dari zona nyaman aku, memperbanyak jam terbang, memperluas jaringan aku, dan satu hal lagi aku ingin sekali mengambil sertifikasi di bidang public speaking ini karena itu tadi ya, menurutku aku lebih menonjol di bidang ini, public speaking, daripada yang lainnya. Doakan ya teman-teman, mari kita belajar bersama. Semoga nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat!